Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم. معاشر المسلمين rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak dapat kata yang patut kita ucapkan, yang patut kita panjatkan selain daripada puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia. Karena pada hari ini kita dikumpulkan di hari yang mulia ini di tempat yang dimuliakan oleh Allah bersama orang-orang yang insya-Allah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat pada kesempatan ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada yang mulia junjungan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam beberapa 1 atau 2 pekan ke depan kita akan memasuki bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin, di mana pada bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya. Bukan cuma Al-Quran, tapi kitab-kitab suci yang lain pun diturunkan pada bulan ini. Kitab suci Injil, kitab suci Taurat, bahkan Suhuf Ibrahim juga diturunkan pada bulan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul memuliakan bulan ini. Bulan ini kita sebut sebagai bulan Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, ya. Di mana pada bulan Ramadan itu, kata Nabi, adalah fihi faradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Kemudian fihi abwabus sama, di dalam bulan itu dibuka pintu langit. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya akan mengabulkan setiap doa-doa hambanya pada bulan tersebut. Demikian pula abwabu ya, fihi tuftahu abwabul jannah. Allah akan membuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu syayatin wa tughlaqu abwabul jahim. Allah pun akan mengunci dengan erat ya pintu-pintu neraka. Ya, wa tughallu syayatin, dan Allah akan membelenggu syaitan-syaitan itu. Fihi lailah, di dalamnya ada sebuah malam, khairum min alfi syahrin, di mana pada malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, barang siapa yang diharamkan oleh Allah mendapat kebaikan daripada malam itu, faqad hurim, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebelum datangnya bulan yang mulia ini, marilah kemudian kita ya
melakukan persiapan-persiapan dalam menyambut bulan Ramadan yang mulia ini. Apa saja persiapan yang perlu kita lakukan? Setidaknya ada 5 hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah kita melakukan yang namanya muhasabah. Artinya adalah mengintrospeksi diri kita. Sudah berapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan? Sudah berapa banyak amal soleh yang kita lakukan selama setahun berjalan ini, dari bulan Syawal kemarin sampai kita akan memasuki bulan Ramadan ini. Sudah berapakah dosa-dosa yang kita lakukan? Karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan setiap manusia itu punya kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang punya kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat. Maka kita perlu melakukan evaluasi diri kita. Kita sebagai seorang pribadi mukmin, sudah berapa banyakkah dosa yang kita lakukan? Entah itu dosa kita mencela orang lain, menzalimi orang lain, atau mungkin kita sebagai seorang pegawai, sebagai seorang karyawan, atau memegang sebuah jabatan di sebuah instansi. Sejauh manakah kita memegang amanah dalam jabatan tersebut, atau kemudian kita menyalahgunakan amanah itu? Maka kita evaluasi diri kita. Nah, kemudian sudah sejauh manakah amal-amal yang kita lakukan selama bulan-bulan yang telah berjalan ini, selama setahun ini? Apakah lebih banyak amal soleh atau justru amal yang salah? Ini yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kita melakukan persiapan dengan melakukan tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan diri kita, mensucikan hati kita. Bagaimana caranya? Ya tentu memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu berkaitan dengan kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan penjelasan kepada kita, misalnya Imam Al-Ghazali boleh memberikan penjelasan bahwa bagaimana seorang mukmin itu dia ketika bertaubat, yang pertama tentu dia menyesali dulu setiap perbuatan kesalahan yang sudah dia lakukan. Yang kedua, dia mengucapkan istighfar. Ya. Dia mengucapkan astagfirullahaladzim atas kesalahan yang dilakukan. Ya. Jadi bukan istighfar lalu tidak berusaha untuk menyesali kesalahan itu. Karena kalimat istighfar tanpa ada sebuah penyesalan di dalamnya, maka itu sama saja kita mempermainkan kalimat istighfar itu. Maka harus ada penyesalan dulu dalam diri kita, bahwa ini adalah kesalahan yang sudah saya lakukan. Ya, kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tidak mengulangi lagi perbuatan salah yang sudah kita lakukan tersebut. Ya. Ini berkaitan dengan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita meninggalkan sholat, pernah kita meninggalkan puasa tanpa ada uzur, maka kita mohon ampun kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Kemudian berkaitan dengan dosa yang berkaitan dengan manusia, maka tentu kita mohon maaf kepada orang yang telah kita berbuat dosa kepadanya, yang telah kita zalimi. Karena ada perbuatan-perbuatan di akhirat nanti yang itu tidak akan menghapuskan dosa-dosa kita, bahkan justru bisa menghapuskan amal soleh kita. Nanti di akhirat ada orang yang membawa pahala solatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, pahala zakatnya dia bawa, yang dengan setiap pahala itu dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surganya. Tapi apa yang terjadi? Pada saat yang bersamaan orang ini pun membawa berbagai bentuk kezaliman. Dia pernah mencederai orang lain, dia pernah mencela orang lain, dia pernah menganiaya orang lain, dia pernah mengambil hak milik orang lain, bahkan dia pernah membunuh orang lain. Maka kemudian orang-orang yang pernah dia zalimi itu
melapor kepada Allah, komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setiap amal-amalnya tadi itu diserahkan kepada orang tersebut. Dan ketika amal-amalnya sudah habis dan masih ada orang yang komplain kepada Allah atas kezaliman yang dulu pernah dia lakukan, maka kesalahan-kesalahan orang yang dizalimi tersebut akan ditimpakan kepadanya, dan dia pun akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kata Nabi disebut sebagai orang muflis, orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka setiap kesalahan kita kepada orang lain, kita mohon maaf kepada orang-orang yang telah kita berbuat salah kepadanya sebelum Ramadan ini tiba di hadapan kita. Kemudian yang ketiga, masyaallah muslimin rahimakumullah, sebelum Ramadan datang maka kita biasakan saum sunnah, khususnya di bulan Sya'ban ini. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasanya berpuasa, bahkan puasanya lebih banyak di bulan Sya'ban selain bulan Ramadan. Bagi kita yang mungkin biasa berpuasa, ya silahkan kita ya berpuasa hingga akhir Sya'ban. Yang terbiasa berpuasa sunnah, tapi yang tidak terbiasa berpuasa, kata para ulama, makruh ya. Kita ya dimakruhkan untuk berpuasa khususnya di pertengahan bulan Sya'ban. Jadi kalau kita terbiasa puasa Senin Kamis atau puasa Daud ya, atau puasa Ayyamul Bid, maka silakan saja kita berpuasa sampai akhir Sya'ban. Tapi bagi orang yang tidak biasa berpuasa sunnah, maka dianjurkan untuk tidak berpuasa, batasnya sampai pertengahan bulan Sya'ban. Nah, kenapa kita disunahkan untuk berpuasa di bulan Sya'ban atau bulan-bulan sebelumnya ini? Karena supaya kita terbiasa beramal soleh di bulan Ramadan nanti. Karena Sya'ban itu kan sebenarnya adalah bagaimana kita menyiram amal-amal kita. Rajab itu adalah waktunya kita menanam amal, Sya'ban waktunya kita menyiram, dan Ramadan nanti waktunya kita memanen. Oleh karena itu, ya, kalau kita terbiasa untuk berpuasa sunnah, maka mari kita kemudian perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang keempat, persiapan yang perlu kita lakukan adalah kita persiapkan program-program apa yang akan kita lakukan nanti ketika masuk di bulan Ramadan. Program ini kita bisa lakukan secara individual atau program secara jamaah. Ya, cara individual misalnya kita membaca Al-Quran, menghatamkan berapa kali. Apakah kita mau menghatamkan 1 kali dalam sebulan, atau 2 kali, atau 3 kali, itu ada tekniknya. Kalau kita punya program yang namanya program jamaah, itu bisa dilakukan di masjid, apakah dalam bentuk iktikaf, kajian-kajian, atau di rumah, atau di kantor-kantor, kita bisa melakukan program-program secara jamaah. Ya, ini. Kemudian yang kelima yang perlu kita lakukan sebagai bentuk persiapan adalah mengintai datangnya hilal Ramadan. Ya, artinya kita bersiap-siap. Biasanya kita diumumkan bahwa akan ada namanya ru'yatul hilal, ya, melihat hilal. Kita harus selalu bersiap siaga. Kenapa? Jangan sampai ketika hilal sudah ada kita tidak mendapat informasi, ya, kita masuk bulan Ramadan ternyata kita masih belum berpuasa. Maka ketika di akhir Sya'ban, khususnya 29 Sya'ban, mari kita persiapkan diri kita untuk mengintai datangnya awal Ramadan itu. Dan ketika Ramadan itu tiba, hilal Ramadan telah tiba, Nabi menganjurkan kepada kita ketika datang bulan baru, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah ya mendatangkan hilal kepada kami, memunculkan hilal itu kepada kami dengan penuh sentausa, dengan penuh keimanan, dengan penuh keselamatan, dan dengan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu wahai bulan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita ucapkan ketika kita mendengarkan atau mendapat informasi datangnya hilal 1 Ramadan, atau mungkin kita mendapatkan informasi datangnya hilal di bulan-bulan yang lain. Karena hadis ini
tidak hanya terkhusus pada hilal Ramadan saja, tapi bulan-bulan yang lain juga demikian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah 5 hal yang bisa kita persiapkan di dalam menyambut bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai manusia-manusia yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma di bulan yang mulia nanti, tapi juga setelah keluar dari bulan Ramadan, kita bisa menjadi manusia-manusia yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, berjuang demi tegaknya dinul Islam, berjuang demi tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala secara kafah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah doa-doa kita semua dan menyampaikan kita sampai di bulan yang mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.